Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Setelah kita beberapa pertemuan yang lalu sudah membahas terkait dengan berbagai hal, jadi tepatnya minggu lalu kita sudah membahas tentang variabel sudah membahas tentang permasalahan dalam penelitian, menentukan masalah, batasan masalah, dari mana masalah itu datang. Jadi permasalahan dalam penelitian itu letaknya ada di pendahuluan, ya. Kalau di skripsi itu letaknya ada di bab 1. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menyusun terkait dengan kerangka penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian, ya. Jadi fokus kita hari ini adalah di kerangka pemikiran. Jadi begini, setelah permasalahan kita tentukan, ya, sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa penelitian dilaksanakan didasari dari rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu tersebut nanti peneliti, ya, nanti seseorang bisa memilih dua jalur. Apakah hanya dijawab dengan pengetahuan saja atau dijawab dengan cara ilmiah. Jika dijawab dengan cara ilmiah, berarti kita menempuh jalur penelitian. Permasalahannya sudah ada, ya, kita sudah tentukan masalahnya banyak, ya. Dari masalah yang banyak itu kita tentukan mana masalah yang menjadi prioritas. Jika sudah kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan dari teorinya. Ya, jadi ini dia stepnya. Jadi kita mengidentifikasi masalah, kemarin kita sudah, ya, terus skop permasalahannya seperti apa, rumusan masalah itu harus berupa kalimat tanya, berupa pertanyaan, tujuan penelitiannya kita juga tentukan, hipotesis penelitiannya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, kesimpulan dan saran. Ya, ini dia, ini bagiannya saling berkelanjutan, ya. Contohnya adalah permasalahannya adalah terkait dengan kemampuan bahasa Inggris yang rendah. Ya, skopnya itu adalah daya serap rendah karena metode yang digunakan oleh guru tidak menarik, ya. Karena tidak menarik, maka menggunakan bagi metode pembelajaran STAD, ya, Student Team Achievement Development. Ya, rumusan masalah karena harus berupa kalimat tanya, maka menjadi seberapa efektifkah metode STAD dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Tujuannya kita tentukan untuk mengetahui keefektifan metode STAD. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan STAD dengan yang tidak diajar dengan menggunakan STAD. Kesimpulannya, apakah nanti HA-nya diterima atau ditolak. Saran yang diberikan apa? Kita juga harus sudah tentukan. Oke, ya, jadi ini sudah kita bahas lah. Sekarang adalah terkait dengan kerangka teori dan hipotesis. Yang pertama adalah teori. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan teori, ya. Ingat, tidak ada penelitian yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan teori-teori. Kita bisa melakukan penelitian jika sebelumnya sudah ada teori yang melatar belakangi, walaupun teori itu belum tentu spesifik, ya. Ingat, tujuan penelitian itu ada 3. 1 adalah mengembangkan, membuat teori. 2 membuktikan, yang 3 adalah mengembangkan, ya. Ya, jadi itu penting. Jadi misalnya kalau penelitiannya STAD, berarti nanti kita cari teori tentang STAD, Student Team Achievement Development. Kok belum menemukan terkait dengan STAD, maka kita coba cari, oh, STAD itu dari mana sih?
Oh, ternyata dari teorinya cooperative learning, pembelajaran kooperatif, kita cari tersebut. Dalam menyusun kerangka pemikiran, kita semua perlu ya memahami dengan baik tentang teori dan hipotesis. Menurut Gerlinger, theory is a set of interrelated construct or concept, definitions, and propositions that represent a systematic view of phenomena by specifying relations amongst variables with the purpose of explanations and predicting the phenomena. Jadi, teori itu merupakan sekumpulan pemikiran atau konsep, definisi, atau usulan yang saling berkaitan untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu dengan cara menspesifikkan, mengkhususkan hubungan antara berbagai variabel. Ya. Menurut Wiersma, theory is generalizations of series, or a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner. Atau teori merupakan generalisasi atau seri generalisasi di mana kita mencoba menjelaskan suatu fenomena dengan cara sistematis. Jadi dengan adanya teori maka kita bisa menjelaskan, menjabarkan, bahasa Jawanya adalah menjelentrekkan fenomena tersebut secara sistematis. Tadi yang kita angkat adalah STAD, maka kita cari teori tentang STAD, Student Team Achievement Development. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah terkait dengan definisi tentang STAD-nya. Yang kedua adalah latar belakang atau pendekatan pembelajaran yang memayungi teori dari STAD. Kita cari itu, ya. Nah, latar belakangnya atau payung grand teorinya dari STAD adalah cooperative learning. Kita cari siapa yang menelurkan cooperative learning, ya. Dari mana teorinya cooperative learning? Oh, ternyata cooperative learning itu masuknya adalah ke misalnya social constructivism. Teorinya siapa? Kita cari di situ. Kenapa? Karena di situ ada hubungan. Tidak mungkin ya teori STAD tiba-tiba mak berdunduk muncul tanpa ada payung teorinya yang di atas. Jadi harus ada payung teorinya. Ya, makanya kita mencari hubungan. Jadi cari yang mulai dari umum sampai ke yang spesifik. Yang umum adalah yang terkait dengan definisi dan lain sebagainya. Yang spesifik sampai kemana? Sampai ke penerapan, teknis pembelajaran, metodenya, ya dari pembelajaran, metode pembelajaran STAD. Ya, menurut Beebe, theory is a systematic explanation for the observed facts and law that relate to a particular aspect of life, yaitu suatu penjelasan yang sistematik terhadap suatu fakta yang diamati dan hukum yang berhubungan dengan aspek kehidupan tertentu. Itu adalah dari ketiga teori, baik menurut Gerlinger, Wiersma, dan Beebe, kita bisa menarik benang merahnya bahwa yang namanya adalah teori, ya teori yang mendasari dari permasalahan kita itu haruslah sistematik. Teori juga harus bisa menggambarkan fenomena terkait dengan apa yang mau kita teliti. Kuncinya itu sistematik dan bisa menggambarkan dari fenomena. Lantas peran teori dalam penelitian itu apa? Yang pertama, ya, teori itu memberi kerangka pemikiran bagi penelitian. Jadi kita tidak bisa menjelentrekkan penelitian kita tahap per tahap tanpa didasari ada yang namanya teori. Yang kedua, teori akan membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian. Ya, jadi sebelum menyusun hipotesis penelitian kita harus bisa menentukan teorinya dulu. Jadi kalau setelah teorinya kita tentukan, baru kita bisa menulis hipotesisnya. Hipotesisnya apakah hipotesis deskriptif, apakah hipotesis komparatif, apakah hipotesis korelasi, hubungan. Nah, kita cari. Oke. Yang ketiga, teori memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan
fakta. Jadi teori ini nanti akan sangat berhubungan ketika peneliti ingin menginterpretasi dari data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, teori mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan runtut. Ingat, permasalahan itu banyak sekali. Kita perlu menspesifikasikan, ya. Kita perlu membuat skala prioritas. Tetapi kadang-kala permasalahan yang kita angkat ternyata ada sub permasalahan lain. Nah, sub permasalahan itulah kita tata dengan baik untuk memecahkan permasalahan besar. Dari mana kita bisa menatanya? Ya dari teori yang mendasari dari penelitian kita. Teori membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian, ya, teori nanti akan bisa, ya, teori akan bisa memberikan ide-ide dari hasil penelitian. Selanjutnya, teori memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka penelitian. Ini dia. Jadi teori sangat membantu peneliti dalam membuat kerangka penelitian. Selanjutnya, teori memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional. Yang terakhir, teori mendudukkan secara tepat dan rasional dalam mensintesis dan mengintegrasikan gagasannya. Ya, ini adalah beberapa peran teori dalam penelitian. Ya, sekarang tahapannya, bagaimana sih tahapan menyusun teori? Yang pertama adalah 1, lakukan kajian pustaka dulu. Kita baca referensi literatur sebanyak mungkin. Jangan sampai kita menulis skripsi, tetapi bahan kita itu sedikit, maka Anda akan ketemu. Melakukan sintesa atau modifikasi antara teori yang satu dengan yang lainnya. Jadi dilakukan sintesis. Sintesis itu apa? Cari hubungannya antara teori yang satu dengan teorinya yang lain. Tahap yang ketiga adalah menyusun sendiri kerangka pemikiran secara logis, runtut, dan operasional. Jadi kalau sudah, ya kita susun kerangka teori, kerangka penelitian kita, pemikiran kita secara urut berdasarkan teori yang kita bangun. Selanjutnya adalah melakukan penelitian dengan menguji hipotesis. Jadi kalau sudah terbangun kerangka, maka kita lakukan penelitian. Ya. Yang terakhir jika sudah, ya kita rumuskan teori baru. Ya. Oke. Ya, jadi untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, studi pustaka harus memenuhi prinsip kemutakhiran. Jadi ingat, prinsip kemutakhiran ini penting. Jadi cari buku jangan sampai lebih dari 5 tahun. Kalau sekarang 2021 berarti kita cari 5 tahun ke belakang. Usahakan seperti itu, kecuali untuk buku-buku yang sifatnya adalah utama. Jadi kalau untuk prodi pendidikan bahasa Inggris, ya cari buku utamanya apa misalnya dari penelitian yang mau kita angkat. Tetapi kalau dari prodi lain, misalnya prodi agama, yang mencarinya misalnya Al-Quran. Al-Quran kan sejak zamannya Nabi Muhammad, ya jangan cari edisi yang baru, ya cari Al-Qurannya Letterle. Atau yang kalau dari tafsir karangan dari ulama-ulama terdahulu, ya boleh, ya. Tetapi jika berkaitan dengan suatu konsep yang misalnya itu adalah up to date, cari yang up to date, ya. Jadi apabila menggunakan literatur dengan beberapa edisi, maka yang digunakan adalah buku dengan edisi yang terbaru, ya. Kecuali jika referensi tidak terbit lagi, maka referensi itu adalah referensi terbitan terakhir. Misalnya referensinya 2015 dan itu adalah edisi yang terakhir, tidak ada edisi yang terbaru, ya boleh pakai itu, boleh pakai itu. Nah, ya sekian dari penjelasan saya untuk hipotesis. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.